Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita materi leadership ya. Eh, Pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang strategic planning ya. Bagaimana membuat visi, misi dan seterusnya. Nah, salah satu keterampilan penting ya bagi seorang leadership adalah kemampuan untuk membuat visi misi dan juga perencanaan strategik. Saya akan menjelaskan secara singkat materi pada malam hari ini. Nanti kita akan review lagi pada saat pertemuan secara langsung ya melalui Zoom meeting. Sementara untuk malam hari ini saya berikan materinya melalui video. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama adalah visi ya. Seorang pemimpin itu harus mampu membuat visi. Nah, untuk membuat visi itu ada teknik ya, ada caranya. Tapi sebelumnya, apa itu visi? Visi adalah gambaran ideal dan aspiratif tentang masa depan yang ingin dicapai oleh suatu individu, organisasi, atau lembaga. Jadi visi menggambarkan arah dan tujuan jangka panjang ya, serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Nah, tapi berbeda dengan tujuan ya. Eh, Kita mendudukan visi ini sebagai cita-cita ideal, cita-cita ideal yang kita ingin wujudkan eh, secara jangka panjang. Jadi nanti di bawahnya nanti kita pecah lagi menjadi misi, menjadi tujuan. Jadi ada perbedaan antara visi dan tujuan secara teknis ya dalam hal perencanaan. Karena orang kadang mencampurkan ya antara visi dan tujuan. Pada dasarnya memang betul ya, visi itu juga merupakan suatu tujuan, tapi secara teknis dalam manajemen organisasi itu berbeda ya. Jadi visi itu adalah gambaran ideal masa depannya ya, tujuan ending jangka panjangnya itu seperti itu. Nah, kemudian di sini saya berikan satu contoh, misalnya visi prodi Magister PAI UHAMKA ya di S2 menjadi pusat pengembangan pendidikan agama Islam melalui pembelajaran berbasis nilai propetik untuk menghasilkan lulusan unggul yang mempunyai kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, serta menguasai teknologi digital dan berwawasan global. Oke, nanti kita bedah ya bagaimana kita merumuskan kalimat-kalimat ini, cita-cita ini ya. Nah, yang pertama adalah kita harus melihat problem gitu ya. Jadi secara singkat, kalau kita diminta untuk menyampaikan sebuah visi ya, sebagai seorang leader, maka dari manakah kita memulai ya? Maka kita mulai dari menganalisis problem saat ini gitu ya. Apa masalah yang terjadi saat ini? Nah, kemudian kita baru mempunyai kejelasan visinya gitu. Karena sebenarnya secara simple, secara sederhana, visi itu adalah jawaban dari masalah gitu. Jadi problem itu adalah kondisi yang tidak ideal, kondisi saat ini yang tidak ideal, terus kita ingin tuh di suatu saat nanti ada kondisi yang kita inginkan gitu. Nah, jadi masalahnya apa gitu? Masalahnya sekarang apa? Kalau masalah hari ini problem utamanya adalah masalah moral, pasti rumusan visinya nanti di situ ada muatan-muatan masalah moral, kan gitu ya. Kalau masalah hari ini ada problem penguasaan digital ya, maka di dalam visinya nanti itu juga akan termuat ya.
masalah digital. Misalnya tadi di dalam visi Prodi Magister PAIU Hamka di sini ya, kita bisa melihat nih ya, pembelajaran berbasis nilai-nilai propetik, kemudian ada lulusan unggul dengan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, emosional, sosial, dan di situ adalah ada penguasaan teknologi digital dan wawasan global. Nah, teman-teman sekalian, dari visi ini kita sudah bisa melihat ya latar belakang masalahnya. Ini mau menjawab apa gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita sudah tahu masalahnya, apa masalah yang terjadi, maka kita punya gambaran apa visi yang akan dicapai, gitu ya. Jadi secara sederhananya seperti itu. Ya, secara sederhananya, jadi merumuskan visi itu tidak asal membuat kalimat yang kita tidak tahu asalnya, gitu ya. Tapi itu sangat jelas. Secara sederhana, dia berasal dari masalah yang ada, kemudian visi itu adalah jawaban dari masalah yang ada. Itu secara sederhana ya. Tapi nanti pada prakteknya itu biasanya itu lebih dari sekedar problem yang sederhana ya, tapi cita-cita secara umum ya melampaui. Nah, Eh, untuk merumuskan kalimat visi sekarang sudah tidak sulit ya. Yang penting kita tahu masalah-masalahnya, keinginannya itu seperti apa ya, cita-cita idealnya seperti apa. Nah, untuk merumuskan ke dalam kalimat yang bagus, sekarang boleh kita minta dibantu oleh AI melalui ChatGPT kan gitu ya. Sudah dirumuskan, nanti kita baru review tuh. Betul apa enggak kan gitu ya. Oke. Kemudian secara lebih lengkap supaya bagus kalau kita ingin membuat visi maka kita lakukan analisis SWOT kan gitu ya. Kita lakukan analisis SWOT secara lengkap ya. Jadi analisis eh, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ya yang terjadi gitu ya. Tapi tadi secara sederhana ya dari masalah. Tapi kalau mau lengkap maka kita lakukan SWOT ya tentunya seperti itu. Nah, visi yang baik adalah visi yang jelas ya, mudah dipahami. Kemudian yang kedua, memotivasi kinerja. Jadi kalimat-kalimatnya, rumusannya itu mendorong orang untuk kemudian termotivasi. Ya, cita-citanya itu memotivasi orang untuk meraihnya, ya turut serta meraihnya, kan gitu ya. Nah, seumpama kondisi masyarakat miskin katakanlah ya. Kita punya visi untuk memakmurkan, adil untuk semua, kira-kira begitu ya. Dengan rumusan yang bagus itu kan menarik orang karena sesuai dengan masalah ya, memotivasi orang. Nah, visi itu tidak terlalu mudah untuk dicapai, tapi mungkin untuk dicapai gitu ya. Jadi visi itu ya cita-cita yang sangat ideal, harus ada effort yang tinggi untuk mencapainya, tapi mungkin untuk dicapai gitu ya. Jadi kalau terlalu mudah sekali ya, ibaratnya tanpa upaya itu sudah tercapai, ya ngapain kita bikin visi gitu kalau yang hanya seperti itu ya. Tapi kalau nggak mungkin dicapai itu juga percuma gitu ya. Jadi visi itu tidak terlalu mudah, tidak gampang sekali dicapai, tapi memungkinkan untuk dicapai sehingga kita ada upaya, ada effort, ada usaha keras untuk mencapainya. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua adalah misi. Nah, kalau misi ini adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Jadi, eh, visinya itu adalah cita-citanya, goal cita-citanya. Nah, misi itu adalah apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi itu, gitu. Nah, sebagai contoh ini ya, ini saya nanti bagikan. Ini adalah 5 poin ya, 5 poin dari misi misinya visi apa Prodi MPI tadi. Nah, nanti kalau kita lihat misi ini itu jelas sekali. Ini adalah pecahan-pecahan daripada visi. Jadi ini adalah 5 hal yang harus dilakukan itu untuk mencapai visi tadi. Nah, kalimat misi itu pada umumnya adalah kalimat proses ya, menyelenggarakan ya di situ ada mengembangkan gitu. Jadi kalimat
proses, memanfaatkan teknologi digital gitu. Kalimat proses, karena kan eh, apa yang harus dilakukan gitu ya untuk mencapai visi gitu ya. Nah, kemudian tujuan. Nah, tujuan ini adalah goal dari misi. Nah, itu urut-urutannya seperti itu ya. Jadi kalau secara sederhananya supaya mudah dan gampang difahami, ya taruh aja kalau kita membuat misi itu 5, maka bikin aja tujuan itu juga 5, kan gitu ya. Jadi kalau misinya itu adalah proses ya, proses yang harus dilakukan. Nah, tujuan itu adalah ending goal yang dicapai gitu ya. Misalnya tadi di sini kita lihat ini apple to apple ini cocok. Misalnya yang pertama nih, misinya kan menyelenggarakan pendidikan Islam dengan mengintegrasikan keterampilan digital dalam pembelajaran dan seterusnya. Maka di sini tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang unggul di bidang pendidikan agama Islam berbasis teknologi digital dan wawasan global. Nah, itu jadi nyambung ya, nyambung sekali dengan misi gitu. Karena kan tujuan itu adalah sebenarnya adalah goal dari misi gitu. Nah, oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya ini strategi ya, strategi. Saya kira untuk malam hari ini sampai di sini ya, sampai di strategi. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas lebih lanjut bagaimana meng-create program ya dalam konteks strategic planning. Nah, strategi adalah cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Jadi turun terus tuh dari visi, diturunkan kepada misi, diturunkan kepada tujuan, diturunkan kepada strategi. Jadi kalau strategi itu adalah apa cara yang paling efektif untuk mencapai apa tujuan gitu. Jadi merujuknya ke yang di atasnya persis supaya mudah gitu ya, urut-urutannya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi di sini ada tujuan kan di sini ya, menghasilkan lulusan yang unggul di bidang pendidikan agama Islam dan seterusnya. Nah, maka caranya bagaimana kan gitu ya pertanyaannya ya. Cara yang paling cepat ya, paling strategis untuk mencapai ini itu caranya apa? Nah, itu yang disebutkan dengan strategi. Jadi caranya, cara mencapainya. Di sini ditulis caranya adalah penguatan kurikulum berbasis teknologi digital dengan mengintegrasikan mata kuliah dan praktek terkait digital learning dan artificial intelligence, intelligence dalam pendidikan ya. Nah, ini yang satu, yang dua kemitraan global dan pendidikan melalui program kuliah, tamu dan akses platform pembelajaran global ya. Jadi nyambung semua kan. Strateginya itu nyambung kalimat-kalimatnya dengan tujuan tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, kita harus ingat ya bahwa strategi ini adalah cara yang paling efektif, cara yang paling baik, yang paling cepat untuk mencapai tujuan ya. Nah, tentu saja kan di dalam satu tujuan itu kita punya banyak cara ya. Mungkin bisa sampai 10 cara gitu ya. Nah, tapi kita pilih yang paling baik gitu. Jadi jangan semua, jangan kalau kita bikin strategi, misalnya satu tujuan strateginya sampai 10, ya itu namanya nggak strategi gitu ya. Namanya nggak strategi gitu. Kecuali memang terpaksa 10 dan itu memang strategi betul ya. Dan. Oh, oke ya, tapi secara umum, secara teoritik ya jarang-jarang sampai 10 seperti itu ya. Kenapa? Karena strategi adalah cara yang terpilih di antara ciri yang ada gitu. Jadi kalau kebanyakan semuanya disebut ya menjadi nggak strategi ya, nggak strategik kan gitu ya. Jadi dipilih yang paling cepat, paling efektif ya. Sama lah kayak umpamanya kita mau pergi ke Bandung gitu ya. Itu kan banyak mode transportasi ya. Kita bisa naik motor juga, bisa naik bis, bisa naik travel gitu ya, bisa naik kereta, bisa naik kereta cepat gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau pilih mana yang paling cepat kan ya mungkin pilih kereta cepat ya kan gitu ya. Karena itu yang paling efektif, efisien dan sampai ke sana gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di antara cara yang ada kita pilih ya pilih cara yang paling efektif. Nah, tentu saja di sini kan juga memang mempertimbangkan berbagai hal gitu ya. Nanti pada turunannya kita memperhatikan resource yang ada tentu saja ya, sumber daya yang ada. Tidak semata-mata kita pilih cara ini tapi tidak mampu dilaksanakan itu ya percuma kan gitu ya. Umpamanya mau ke Bandung, oke, saya pilih kereta cepat. Nah, tapi ternyata
nggak punya ongkos umpamanya ya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi pertama kita pilih cara yang paling cepat, paling efektif untuk mencapai satu tujuan yang tentunya cara ini adalah cara yang mungkin untuk kita laksanakan. Oke ya. Nah, secara sederhana kalau kita ingin membuat strategi yang paling mudah itu ya udah lihat tujuannya. Nah, paling gampang ya umpamanya tujuannya 5, oke kita bisa bikin minimal ya 5 strategi untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi satu tujuan itu satu strategi. Ya, paling banyak mungkin dua lah ya. Satu tujuan, dua strategi ya untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita bisa list dulu tuh ya. Misalnya ada 10 ya, katakanlah ada 10. Kita list. Dari 10 itu mana ya yang merupakan satu cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Misalnya dipilih satu, dua, ataupun tiga ya. Mungkin barangkali ya paling nggak paling banyak mungkin tiga ya seperti itu ya kita pilih tuh. Nah, mana yang paling pas untuk mencapai tujuan? Itu namanya strategi. Oke ya. Secara umum seperti itu teori untuk membuat visi, misi dan strategi ya eh, sangat jelas dan kita bisa untuk membuatnya. Adapun kalimat-kalimat yang bagus ya, kita sekarang bisa menggunakan AI untuk membantu merumuskan kalimatnya. Yang penting kalimat yang dirumuskan oleh AI itu kita paham dan sesuai dengan mau kita ya, seperti itu. Nah, secara lebih komplit nanti kita bisa dalami lagi ya supaya rumusan visi misi dan strategi itu bagus gitu ya. Nanti kan ada juga FGD memperkuat, mengundang stakeholder dan lain-lain ya. Nanti saya tambahkan lagi. Tapi teori dasarnya seperti itu ya. Teori dasarnya sekali lagi saya ulang ya bagian terpenting ya di dalam leadership adalah kemampuan untuk membuat visi misi, tujuan dan strategi. Yang pertama adalah visi. Visi itu adalah gambaran ideal cita-cita masa depan ya. Cita-cita besar masa depan yang ingin dicapai ya, seperti itu. Nah, cirinya tadi sudah sampaikan, nanti bisa dibaca lagi di slide ini. Kemudian yang kedua adalah misi. Misi itu adalah apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi ya. Jadi bikin aja beberapa hal gitu ya. Pilih yang hal-hal yang paling relevan dengan visi dan yang terbaik gitu ya. Tentu jangan banyak sekali ya, nggak mungkin kita lakukan gitu ya. Ya, mungkin idealnya kadang biasanya 4, 5, ya mungkin 6 gitu paling banyak ya. Jadi hal-hal apa saja kita pilih gitu ya. Jadi nggak sembarangan ya, nggak sembarangan dipilih apanya, misinya. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf. Jadi nggak hanya dipilih sembarang ya, tapi dipilih si misi itu ya bukan sembarang apa yang mesti dilakukan, tapi juga dipilih. Jadi ada berapa poin, 5 poin ya itu adalah pilihan itu ya misinya. Terus kemudian tujuan itu adalah goal daripada visi, nah, dari misi ya maaf. Jadi kalimat-kalimatnya itu perhatikan ya, kalau misi itu adalah kalimat proses, kalau tujuan itu kalimat goal ya, tercapainya, terselenggaranya, terbentuknya, terwujudnya seperti itu ya, karena tujuan itu adalah goal daripada misi ya. Nah, kemudian strategi itu adalah cara terbaik paling efektif untuk mencapai tujuan. Kita pilih mana di antara cara-cara yang terbaik, kita pilih. Nah, itulah yang disebut dengan strategi, visi, misi dan strategi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.